warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan ya, jadi ada Anda mulai saat ini akan kita latih ya, untuk bagaimana menyiapkan diri untuk bekerja di industri. Nah, sehingga ketika di sekolah nantinya kita berlatih bagaimana apa saja yang diperlukan ketika kita bekerja di industri. Nah, untuk mendukung itu di sekolah memfasilitasi untuk Anda, kita menggunakan model ya, pembelajaran kita itu menggunakan teaching factory ya, atau yang kita kenal mungkin Anda juga sering tahu, sering dengar yang dikenal dengan istilah TEFA atau teaching factory. Artinya budaya kerja industri kita bawa ke sekolah. Ada beberapa hal yang penting ya, yang penting yang Anda harus biasakan diri. Seperti yang sering saya sampaikan ya kan, bahwa kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu ya akan terbawa nanti sampai ke industri. Yaitu satu, yang diutamakan adalah kita harus jujur ya. Kita jujur karena apa? Terutama di benih ya. Di benih terkait dengan pemulihan tanaman, terkait dengan bagaimana memproduksi hibrida. Nah, hibrida itu kan berarti mengawinkan dari karakter tanaman, satu jenis tanaman tapi karakternya yang berbeda. Kita tidak tahu karena bunganya sama warnanya, bentuknya sama. Nah, dalam hari ini itu baru akan ketahuan kalau Anda tidak jujur nantinya, itu adalah ketika akan ditanam ulang. Dan yang dirugikan adalah bisa satu industri, bisa juga petani pengguna, karena produk Anda ya kan, produk Anda akan digunakan oleh industri dan pemakai terakhirnya adalah petani. Kalau akibat dari hasil Anda yang asalnya tidak jujur, harusnya A dikawinkan dengan B, tapi tetap Anda mengawinkan A dengan A atau B dengan B saja, maka akan ketahuan nantinya. Dan petani bisa komplain ke perusahaan. Jadi yang perusahaan akhirnya kan merugi ketika petani tidak bisa atau tidak mau membeli kembali produknya. Itu terkait dengan kegiatanmu yang harus jujur, karena tidak bisa bahwa tidak akan diawasi terus di situ oleh perusahaan. Di sekolah pun Anda, Bapak Ibu gurumu, saya termasuk, tidak akan bisa mengawasi satu persatu ketika kamu melakukan kegiatan. Saya mengawasi si A, yang si B sudah ikut mengerjakan, bisa jadi berbuat curang di situ, saya tidak tahu dari, tapi tetap itu akan ketahuan karena hasilmu sebenarnya tetap akan diuji oleh industri. Kalau itu pekerjaanmu sendiri akan rugi ya kan? Kalau itu bekerja di industri, kamu bekerja di perusahaan, berbuat curang seperti itu, maka perusahaannya yang akan rugi. Kalau perusahaannya nanti dibuat langsung tetap dijual, maka yang dirugikan terakhir adalah petani ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga harus disiplin ya. Ada hal kita tidak bisa tanaman mengikuti kita ya. Misalkan kamu di benih, di pemulihan tanaman, di situ ada kegiatan breeding, ada kegiatan polinasi ya kan, ada kegiatan kastrasi, kemudian menyungkup, itu karakter tanaman yang harus kita ikuti. Kalau kita tahu bahwa tanaman ini mekarnya dan harus disungkup pagi, harus disungkup sorenya, kemudian pagi hari dimulai dari jam 5:30, dimulai dari jam 5, ya kita harus patuhi itu, karena tanaman tidak bisa ngikut kita, tidak bisa, kita yang mengikuti pola tanaman. Ada tanaman yang pengennya atau bunganya mekar sore hari, maka kita sore hari. Ada yang bunganya mekar malam hari, maka malam hari ya. Yang berikutnya ya, disiplin, kemudian tanggung jawab juga. Kamu diberi tanggung jawab harus menyelesaikan ini gitu kan, diawasi ataupun tidak tetap dikerjakan secara dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak misalkan karena di perusahaan manajernya atau mungkin ketua kelompoknya gitu kan, atau pimpinannya tidak akan menunggui Anda bekerja terus menerus setiap hari.
tetapi pekerjaanmu tetap bisa dilihat dari hasil akhirnya. Apakah kamu dengan tanggung jawab mengerjakannya, dengan penuh kejujuran, dengan penuh disiplin, gitu kan. Nah, di dalamnya juga ada kerja keras itu berarti kan. Kalau Anda disiplin, otomatis kan kamu berusaha dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, berarti juga ada kerja keras supaya target-targetnya bisa terpenuhi. Kemudian di dalam industri Anda tidak bekerja sendirian, ya. Anda tidak bisa bersendirian. Ada yang selevel sama-sama petugas lapangan, ada yang selevel sama-sama yang dikenal dengan asisten petugas lapangan, misalkan, atau asisten support misalkan begitu kan, atau support feed production misalkan begitu kalau seperti di Citra Asia. Jadi untuk membantu atau mensupport atau membantu petugas lapangan misalkan. Sama-sama, karena petugas lapangan kan ada wilayahnya masing-masing. Tentu ada, Anda harus kerjasama dengan ketuamu, ketua kelompoknya, kemudian koordinatornya, atau mungkin kerjasama dengan yang lainnya, yang selevel. Jadi di situ juga ketika kamu kerjasama, tentunya kamu akan melakukan komunikasi. Tentunya komunikasi kamu yang selevel, kemudian dengan pimpinan juga harus berbeda. Nah itu dilatih dari sini pun. Anda akan berlatih yang kelas 11, mungkin kamu akan dibantu oleh kelas 10. Kelas 11 mungkin juga kamu dibantu oleh kakak kelasmu yang duluan bisa. Nah di sini pun seperti halnya yang di industri, ada koordinator, kemudian ada asisten, gitu kan. Bagaimana melaporkan hasil kegiatannya, bagaimana bertanya, gitu kan. Maka perlu komunikasi dan perlu kerjasama karena tidak bisa bekerja sendiri. Melatih itu, kamu misalkan dalam satu screen diberi tanggung jawab ada 6 orang. Kegiatan di dalam screen tidak hanya satu macam. Saya ambil contoh, ya, saya ambil contoh. Ketika menyiapkan screen, persiapan tanam, menyiapkan media, di situ memulai menyiapkan persemaiannya, kemudian membersihkan rumputnya, menggemburkan media di dalam screen, merapikan rambatannya misalkan. Nah ini kalau misalkan kamu rombongan, ya, Anda rombongan bareng semua betulkan rambatan, nanti ada kegiatan yang tidak butuh orangnya banyak, tidak bisa sampai dengan 6 orang karena satu alatnya, yang kedua tempatnya butuh mungkin hanya 1-2 orang. Jadi kalau ketika semua bareng-bareng, nanti ketika mengerjakan yang kecil yang lain nganggur. Nah ini perlu kerjasama membagi tugas. Jadi siapa yang menyiapkan persemaian, entah 1 orang entah 2 orang. Siapa yang betulkan rambatannya, siapa yang membetulkan bedengannya, menggemburkan tanahnya, menggemburkan medianya, membalik media dan seterusnya, membersihkan rumputnya. Nah kalau sudah terbagi semua, maka satu tidak akan bergerombol kegiatannya, terus kemudian juga pasti akan lebih efektif dan akhirnya juga efisien. Tidak terbuang waktunya. Kamu berempat atau berenam, bahkan ada yang berdelapan, ya kan. Kalau itu rombongan semua sama kegiatannya, nanti akan terakhir kegiatan yang sedikit pasti nganggur. Ya. Tapi kalau sudah terbagi, maka pasti akan mencar mengerjakan tugasnya masing-masing, dan itu diperlukan ketika di industri. Ya, di industri diperlukan. Mungkin ketika mau mengakhiri juga demikian, menjelang berakhir, satunya sudah mulai nganggur, bisa mulai membersihkan, membereskan peralatannya. Yang jadi tidak perlu harus selesai dulu baru bereskan. Kalau memang ini sudah tidak dipakai, maka temanmu yang lain bisa membereskan, dan itu diperlukan kekompakan dari masing-masing. Dan agar pernah pengalaman kegiatan berikutnya nanti, maka diputar. Saya bagian kemarin saya sudah pengalaman bersihkan rumput, besok saya bagian betulkan rambatan. Kemarin sudah punya pengalaman untuk menyemai, besok menyiapkan bedengannya. Terus begitu, akhirnya semua kegiatan akan terlampaui dan pernah dilakukan semuanya. Dan kalau seperti itu, terlatih seperti itu, maka akan siap di industri. Andaikan Anda bekerja di industri, akan bisa berkomunikasi dengan atasannya, dengan yang selevel, dengan bagian kamu jadi koordinator dengan bawahannya. Bisa
kerjasama, membagi tugas-tugasnya kalau itu kelompoknya banyak. Jadi itu. Terus kemudian Anda penuh disiplin ketika tugas itu harus diselesaikan sore, ya sore. Harus datangnya pagi, ya datang pagi. Tidak melihat bahwa di tanaman tidak dikenal dengan seperti pegawai negeri sebenarnya. Di industri betul, di perusahaan betul, secara administrasi, ya kan, kantor itu tutup. Tetapi kegiatan yang terkait dengan tanaman tetap jalan. Entah itu pagi, entah itu sore, bahkan bisa jadi malam hari kalau diperlukan. Bukan berarti orang yang tidak boleh tidur. Artinya kita harus membiasakan diri, gitu kan. Kapan waktunya sehingga nanti berarti sekarang istirahat dulu, misalkan begitu. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan kegiatan kita di Teaching Factory yang menyiapkan Anda nantinya bagaimana bisa terbentuk karakter-karakter yang diperlukan di industri, mulai dari disiplinnya, kejujurannya, tanggung jawabnya, kerjasamanya, komunikasinya, kerja keras, dan yang lainnya. Jadi itu, jadi tolong setiap kegiatan itu nanti dikerjakan, dibagi, jangan hanya inginnya kumpul terus nyemeh bergerombol gitu. Tidak ada gitu. Ya, di industri pun juga tidak ada, masing-masing punya tugas masing-masing. Ya, jam istirahat ya jam istirahat, kemudian waktunya kegiatan ya kegiatan, terus kemudian tidak ada kegiatan sambil makan, tidak ada kegiatan sambil ngobrol gitu. Jadi semua efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efektivitas waktu, dan efektivitas tenaganya ya, sehingga kegiatanmu sesuai dengan targetnya bisa terlaksana dengan baik ya. Harapan saya mulai hari ini kamu nanti ke greenhouse-nya masing-masing sesuai dengan jatahmu ya kan, masing-masing greenhouse itu ada jadwal tanamnya sesuai dengan kesepakatan dengan industri ya, screen 7, 8, 9 masing-masing punya jadwal, sehingga kegiatan itu sudah mulai dikomunikasikan dengan teman-temannya, dirundingkan dengan teman-temannya, mengatur jadwalnya, mengatur kegiatannya agar bisa berjalan dengan lancar, kemudian terlatih dan tertanam ketika menyiapkan untuk di industri nantinya. Itu saja. Selamat mengerjakan tugasmu ya kan, di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.